Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga senantiasa kita selalu diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta tidak keluar dari majelis ini terkecuali kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang mahabbah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mahabbah ini sering kita dengar, bahkan dalam pembahasan kitab Mukasyaffatul Qulub bab pertama yang dulu kita pernah baca, kita juga telah mengkaji sedikit tentang apa itu mahabbah, bahkan masuk ke dalam pembahasan yang disebut dengan isyq. Isyq itu mahabbah yang lebih dalam, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Apakah wajib? Bagaimana kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad, dan apa manfaatnya mencintai Nabi Muhammad? Terkadang ada orang yang menganggap cinta kepada Nabi Muhammad itu hal yang biasa. Padahal begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita betapa ditekankannya mahabbah ini, yang tak lain menjadi tolak ukur keimanan seseorang, yaitu dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada beliau hukumnya adalah wajib. Setiap umat diwajibkan untuk mencintai junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kewajiban mencintai itu bukan hanya sekedar cinta, namun mencintai beliau melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada hartanya, melebihi daripada dirinya sendiri. Jadi kewajibannya bukan hanya sekedar cinta, tapi harus mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada harta, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Jadi yang perlu kita pahami, kalau tidak mencintai Nabi sebagaimana yang diperintahkan, berarti kita bertolak belakang dengan perintahnya. Namun bukan berarti orang yang belum bisa mencintai Nabi melebihi daripada keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri, itu bertolak belakang dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda, yang tidak mau dengan yang belum bisa itu berbeda. Kalau tidak mau melanggar, tapi kalau belum bisa berarti harus terus berjuang untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada anak, kerabat, keluarga, harta, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang perihal ini. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Hisham, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah pernah menggenggam tangan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Jadi dalam keadaan bersama, kemudian Rasulullah memegang tangan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Nah, di momen yang indah itu, ketika tangan beliau dipegang oleh Rasulullah, maka Sayyidina Umar ibn Al-Khattab mengutarakan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali daripada diriku. Jadi Sayyidina Umar mencintai Rasulullah melebihi daripada apapun, akan tetapi dia masih mencintai dirinya melebihi daripada Rasulullah. Engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku, engkau lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku, engkau lebih aku cintai daripada seluruh harta yang aku miliki kecuali daripada diriku. Jadi dia masih lebih mencintai dirinya ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi saat itu menjawab ucapan Sayyidina Umar ibn Khattab, la walladhi nafsi biyadihi. Bahkan sebelum menjawab beliau bersumpah, tidak, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah, bersumpah demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau jadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu. Di sini Nabi SAW menunjukkan tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dia bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, bukan saja melebihi daripada keluarganya, hartanya, namun juga harus melebihi daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri. Sampai akhirnya Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau berkata, fa innahul an wallah, sesungguhnya saat ini, sekarang, demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar ibn Khattab pernah ditanya oleh putranya Abdullah bin Umar, apa yang menjadikan beliau berubah? Tadinya beliau mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada segala sesuatu yang ada, namun masih mencintai dirinya melebihi daripada Nabi Muhammad. Ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi Muhammad, jangan, Nabi memerintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar berubah. Dan ikrarnya Sayyidina Umar bukan hanya sebatas di lisannya. Kalau kita mungkin ngomong cuma di lisan, nggak boleh begini, oh ya sudah begitu. Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar orang yang dikenal zahirnya dengan batinnya sama, luarnya dengan dalamnya sama. Maka putranya bertanya, apa yang membuatmu itu kemudian berbalik dari tadinya mencintai dirimu melebihi daripada Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah bahkan melebihi daripada dirimu sendiri? Apa jawab Sayyidina Umar? Karena saya berpikir nanti di hari kiamat siapa yang saya butuhkan? Apakah di hari kiamat saya butuh dengan diri saya sendiri? Kalau memang kebutuhan kita kepada diri sendiri itu ada manfaatnya di hari kiamat, terserah mau cinta kepada diri sendiri. Tapi kata Sayyidina Umar, saya kemudian ketika berpikir seperti itu, saya sadar di hari kiamat gak ada yang lebih saya butuhkan atau yang sangat saya harapkan adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau lebih layak saya cintai daripada kecintaan saya kepada diri saya sendiri. Maka dari itu kemudian beliau mengikrarkan, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi di sini kita dijelaskan tentang hukum atau dalil wajibnya mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kita kepada keluarga kita, harta kita, bahkan melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Maka Nabi SAW ketika mendengar jawaban Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, di mana para ulama menjelaskan arti daripada ucapan Rasulullah, yakni kamala imanuk, yaitu telah sempurna keimananmu dengan mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi daripada dirinya sendiri, hartanya, keluarganya, dan apapun yang ada di muka bumi ini. Dan dalam hadis ini Nabi SAW bersumpah, padahal Nabi itu orang yang jujur, nggak pernah berdusta. Nabi itu maksum, nggak perlu bersumpah, orang pasti percaya, dan orang harus percaya dengan ucapan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi dalam ucapannya diawali dengan sumpah, la walladzi nafsi biyadihi, tidak, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, menunjukkan takkid, dipastikan engkau harus mencintai aku melebihi daripada dirimu, engkau harus mencintai aku melebihi daripada keluargamu, anakmu, hartamu, atau apapun yang di muka bumi ini. Jadi kalimat
Qasam atau sumpahnya Nabi Muhammad menunjukkan takkid betapa pentingnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal yang sepele, bukan hal yang main-main, namun ini kewajiban yang harus diperjuangkan oleh umatnya, berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian dalil-dalil yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian," yang artinya tidak sempurna keimanannya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga dia bisa menjadikan aku lebih ia cintai melebihi daripada orang tuanya dan juga anak-anaknya. Kalimatnya di sini walidihi, ayah. Apakah ibu nggak termasuk? Termasuk, karena kalimat ayah ini mencakup keseluruhannya, yaitu orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Dan juga masih banyak daripada hadits-hadits yang lain, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibnu Malik, tidak beriman salah seorang hamba kepada Rasulullah, artinya tidak sempurna keimanannya sehingga dia bisa menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada keluarganya, hartanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 24 mengancam orang-orang yang mencintai Allah sama Rasulnya di bawah kecintaannya daripada ayahnya, keluarga. Jadi mencintai ayahnya, mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai hartanya melebihi daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya Allah. Katakan, kalau mereka masih mencintai ayah-ayah mereka, saudara-saudara mereka, harta yang mereka kumpulkan melebihi daripada kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diancam dengan apa? Diancam dengan hukuman yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, yaitu para ahli tafsir menafsirkan bi'uqubatin ajilah aw ajilah, dengan hukuman baik di masa yang cepat maupun di masa yang akan datang. Ini nggak boleh kita menomorduakan Allah dan Rasulnya. Tetap cinta kita yang nomor satu untuk Allah dan Rasulnya, kemudian habis itu cintai yang orang tuamu dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kecintaanmu kepada aba'ukum, ayah-ayah kalian, orang tua kalian, ikhwanukum, saudara-saudara kalian, harta yang kalian kumpulkan, jangan sampai kecintaan itu melebihi daripada kecintaanmu kepada Allah dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hukum atau secuil daripada dalil kewajiban seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada dirinya, keluarganya, hartanya dan lain sebagainya. Kemudian apa manfaat daripada cinta? Sekarang kita diperintahkan cinta sama Nabi Muhammad, hukumnya wajib. Wajib mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada harta kita, anak kita, keluarga kita, bahkan melebihi daripada diri kita sendiri. Terus apa manfaatnya? Gak mungkin kewajiban itu ditekankan, bahkan harus melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kecuali ada manfaat yang besar. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin, karena nggak ada satupun dari perintah Allah kecuali kalau kita pelajari banyak hikmahnya dan banyak manfaat di belakangnya. Salah satunya manfaat daripada cinta kepada Rasulullah. Kalau kita tahu manfaatnya, tak lain itu mendorong kita, mendorong untuk bisa berusaha mencintai Nabi melebihi daripada harta, keluarga dan diri kita sendiri. Kalau nggak tahu kan kadang orang susah, kenapa saya harus cintai Nabi melebihi daripada itu? Makanya kita dikasih fadilah, dikasih keutamaan supaya kita mau mencintai, supaya kita paham kalau cinta sama Nabi Muhammad itu mendatangkan samarat, mendatangkan buah keutamaan yang luar biasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pahami, cinta sama Nabi Muhammad SAW itu nggak nambah apapun untuk Nabi Muhammad. Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kita nggak datangkan manfaat apapun buat Nabi, dan Nabi tidak mendapatkan manfaat dari kecintaan siapapun di muka bumi ini kepada beliau.
Anda mau cinta sama Nabi, nggak ngangkat derajatnya Nabi. Anda mau benci Nabi Muhammad, juga nggak mengurangi derajatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berpikir Nabi Muhammad itu semakin mulia karena banyak yang mencintai. Tanpa dicintai satupun manusia di muka bumi ini, beliau sudah mulia. Karena apa? Beliau telah mendapatkan kecintaan yang menciptakan manusia. Beliau sudah jadi kekasihnya Allah, Habibullah. Cukup, gak perlu cintanya kita, gak perlu cintanya manusia, karena sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi gak butuh cinta kita, Nabi gak dapat manfaat cinta kita kepada beliau, tapi kita yang mendapatkan manfaat dari cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti orang yang bersolawat, mau kita solawat sama Nabi sehari 1 juta kali, gak datangkan manfaat apapun buat Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad telah mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad telah mendapatkan limpahan solawat dari siapa? Dari para malaikatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sudah sangat kaya, yang menciptakan manusia beserta para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Maka kita nggak solawat sama beliau pun nggak ada madaratnya. Jadi bukan kita yang mendatangkan manfaat buat Nabi, tapi justru kita mendapatkan manfaat daripada sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada dasarnya kita nggak bisa sholawat. Kita kalau sholawat kan minta sama Allah untuk melimpahkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang sholawat, tapi kita minta sama Allah. Berarti kita tidak mampu. Kita tidak mampu bersholawat kepada Nabi Muhammad. Perintahnya shollu, bersolawatlah, wasallimu, dan mengucapkanlah salam. Tapi pada hakikatnya kita nggak bisa ngamalkan. Karena setiap kali kita sholawat, kita minta kepada Allah untuk melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan cinta. Jadi jangan anggap kita ini diperintahkan cinta sama Nabi Muhammad, maka Nabi dapat manfaat daripada cinta kita. Sama sekali tidak. Justru kitalah yang mendapatkan manfaat daripada kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa manfaatnya? Orang cinta nanti akan ngikutin. Kalau sudah ngikutin, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau cinta tadi sudah mendorong dirimu untuk ngikutin Nabi Muhammad, apa yang kau dapati? Yuhibbukumullah. Maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai sama Allah, kemudian ditambahin sama Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang lebih indah daripada pemberian itu. Pengen surga, kalau dicintai sama Allah sudah pasti dapat surga. Pengen kehidupan bahagia dunia wal akhirah, kalau sudah dicintai sama Allah bakal bahagia dunia wal akhirah. Pengen mati husnul khatimah, kalau sudah jadi kekasihnya Allah, wafatnya pasti dalam keadaan husnul khatimah. Dengan ngikutin Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan pemberian yang besar dari Allah. Apa? Cintanya Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan dosa-dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang yang dapat cintanya Allah akan menjadi orang yang bahagia di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi cinta kepada beliau, cinta kepada Nabi Muhammad ini termasuk salah satu sarana untuk mendapatkan halawatul iman. Untuk mendapatkan apa? Manisnya iman. Iman ini ada rasanya, iman ini ada manisnya, bukan rasa terus seperti makanan yang masuk ya. Maksud rasa manisnya iman di sini adalah kelezatan dan keimanan dalam iman. Mungkin banyak daripada kita yang belum merasakan itu, tapi mereka orang-orang yang mulia, mereka para wali-wali Allah, mereka para sahabat Nabi Muhammad, mereka para tabi'in, orang-orang yang hidup di setelah Nabi Muhammad, generasi-generasi yang mulia ini, mereka merasakan halawatul iman. Halawatul iman ini dijelaskan oleh para ulama adalah istilzatut ta'at. Jadi merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Jadi ngerasakan nikmatnya sholat, ngerasakan nikmatnya sedekah, ngerasakan nikmatnya puasa,
semua ketaatan-ketaatan yang dia lakukan dia ngerasakan kenikmatannya. Apa manfaatnya ngerasakan nikmat dalam ketaatan? Manfaatnya menjadikanmu ketagihan, manfaatnya menjadikan engkau tidak ingin berpisah daripada ketaatan tersebut, manfaatnya menjadikan dirimu ingin terus-menerus melakukan ketaatan tersebut. Itu manfaatnya ngerasakan lezat dalam ketaatan. Kalau belum merasakan biasanya nggak betah. Belum merasakan nikmatnya sholat ingin bawaannya cepet-cepet, cepat selesai sudah. Sampai ada satu nasihat yang indah dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau engkau sedang sholat kemudian kepingin cepat-cepat, kita kan kadang kalau wah lagi malas atau banyak urusan sholat, dipercepat sholatnya, bacanya Fatihah aja, tidak pakai surat. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi sekali, kalau perlu nggak baca. Gadar tumakninah saja kita sudah berpindah. Subhanallah, sami Allah liman hamidah, subhanallah, Allahu Akbar, cepat-cepat. Ketika kita sedang cepat-cepat dalam sholat, maka pikirkan dalam benakmu yang kau inginkan saat ini dan yang kau inginkan di masa mendatang. Itu yang ngabulkan adalah zat yang saat ini kau berada di hadapannya. Kau ini sedang berada di hadapan Allah. Allah itu yang akan memberikan keinginanmu. Kau cepat-cepat untuk apa? Karena ada pedagang yang ngasih kau rezeki saat ini ada di hadapanmu. Kalau dia nggak mau, kau nggak dikasih. Kalau dia nggak mau bantu engkau, rezekimu ditutup, yang kau nggak dapat apa-apa. Kau kepingin hidup bahagia, kebahagiaanmu di masa datang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saat ini kau berada di hadapannya. Sekarang kalau kita butuh sama orang, kita butuh bantuan, kita datang ke orang, masa iya kita mau datang, ayo bantu saya cepat, kan tidak mungkin. Yang ada orang itu marah, ini minta bantuan, tidak pakai tata krama, nggak sopan, minta cepat-cepat terus ditinggal. Bantu saya ya, saya punya utang belum saya bayar, terus ditinggal. Kira-kira orang itu mau bantu kita nggak? Nggak mau bantu, nggak ada tata kramanya, ngomong cepat-cepat, habis itu ditinggal. Nah, engkau ingin hidup nikmat, hidup bahagia, engkau punya banyak doa, punya banyak permintaan, engkau saat itu sedang berada di hadapan Allah, engkau sholat tuh engkau sedang bermuajah dengan Allah. Lah kau cepat-cepat, lah kau mau tinggalkan cepat-cepat, apa kau tidak merasakan kenikmatannya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, maka dari itu kita butuh kelezatan dalam ketaatan supaya apa? Ngerasakan nikmat. Orang-orang soleh zaman dahulu ada yang ngaji Quran sehari 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang sampai menghatamkan Al-Quran. Kok bisa ya? Karena ngerasakan lezat. Kalau orang sudah ngerasakan lezat, gak ingin berpisah dari ketaatan yang sedang dia lakukan. Ada yang bangun malam sholat sampai 1000 rakaat. Kok bisa ya? Karena ngerasakan lezat. Kalau lezatnya sudah dirasakan, maka dia akan nyaman dalam perbuatan tersebut. Sama kalau kita ngerasakan lezatnya apa? Zaman sekarang orang kalau baca berita di sosial media kan ngerasakan lezat. Kadang duduk sampai 5 jam nggak kerasa. Duduk 2 jam 3 jam di satu tempat nggak bergerak. Padahal kalau duduk di masjid 2 jam 3 jam itu sudah segala macam penyakitnya dah. Anyang-anyangan, pegel semua. Padahal sama. Justru masjid ini karpetnya enak, ya, pencahayaannya bagus, ada AC-nya dingin. Kalau dia duduk di luar, duduk di atas kayu, nggak enak, panas. Tapi begitu dia pegang handphone, dia sudah merasakan kenikmatannya dengan alat kecil yang ada di tangannya. Dia baca akhbar, dia baca kabar-kabar, dia baca tentang apa yang terjadi, ngerasakan nikmatnya sampai akhirnya apa? Orang yang duduk sebelahnya 2 jam 3 jam dia nggak diajak omong. Dia lebih asik pegang handphonenya. Karena apa? Sudah ngerasakan nikmat, lezat. Ada orang main catur itu kadang-kadang sampai 2 jam 3 jam. Kok bisa betah ya? Merasakan nikmat. Ada orang main kartu, kok bisa betah ya? Merasakan nikmatnya. Ada orang main game online tuh, ada orang main game online kadang masuk jam 1 siang, keluar besok paginya jam 1 siang lagi, 24 jam gak gerak depan game. Kenapa? Ngerasakan nikmat, asyiknya main. Nah, kita butuh dalam ketaatan ngerasakan nikmatnya, ngerasakan lezatnya supaya apa? Bisa berlama-lamaan dalam ketaatan kepada Allah karena sudah merasakan kenikmatannya. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai beliau adalah salah satu daripada sarana yang menjadikan kita bisa
mendapatkan halawatul iman. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 hal yang kalau ada pada salah seorang, pada diri salah seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, kenikmatan atau manisnya keimanan. Yang pertama apa? Ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun. Jadi yang dia paling dia cintai, nggak ada yang melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah bisa menerapkan ini, kita akan merasakan halawatul iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan untuk bermuajahah kepada Allah. Cintanya kepada Allah melebihi daripada apapun. Mau ada pelanggan, mau ada harta, mau ada kerjaan, saya dipanggil dengan kekasih saya. Yang paling saya cintai Allah, berarti waktu perjumpaan dengan Allah adalah waktu yang saya nantikan, waktu yang paling indah, waktu yang lebih nikmat daripada waktu apapun. Dipanggil sama Allah langsung di mihrabnya, Allahu Akbar, ngerasakan nikmat sudah. Karena apa? Sudah menjadikan Allah kecintaannya. Datang malam nggak pakai dibangunin, nggak pernah dia tinggalkan waktu tahajud. Kenapa? Karena itu waktu khusus untuk perjumpaan. Jadi para ulama jelaskan kepada kita, sholat itu kalau diibaratkan, ya ini cuma perumpamaan saja. Kalau ada raja itu terima tamu secara umum, itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu seakan kita itu bermuajah dengan Allah, seakan raja yang open house, buka istananya, ya siapapun bisa berjumpa dengan raja, tapi umum. Tapi tahajud qiyamul lail adalah waktu khusus engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya maksudnya bermuajah. Jadi waktu engkau berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan seperti kalau sholat 5 waktu itu raja terima tamu tapi open house, tamunya rame. Tapi kalau tahajud engkau berdua-duaan, engkau 4 mata dengan raja tersebut. Jadi waktu tahajud itu waktu paling indah. Gak ada satu wali Allah diangkat derajatnya oleh Allah menjadi aulia kecuali punya dawam, punya keistiqomahan dalam bangun malam bertahajud. Kalau ada orang yang tidak pernah bangun tahajud, susah dia untuk jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu berdua-duaan. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani setiap malam dia punya agenda. Malam ini malam sujud, sudah bangun malam sujud dari mulai awal malam sampai akhir. Sujud sudah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Besok malam rukuk, ya sudah rukuk sampai datang waktu subuh. Jadi punya agenda. Nah kalau kita nggak punya agenda bangun malam saja kita nggak ada. Lah gimana kita mau jadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita cuma punya niat, nggak punya usaha, pengen ya seperti orang-orang itu sholat witir 11 rakaat, sholat bangun malam mengaji Quran. Kita cuma punya keinginan tapi usahanya nggak ada. Ya kalau tanpa usaha sampai kapanpun kita nggak bisa ngamalkan apa yang menjadi keinginan kita. Maka dari itu diusahakan. Minimal kalau memang tidak bisa, wah saya susah banget kalau bangun malam. Minimal selagi belum bisa, kalau bangun malam di tengah-tengah malam kebangun, jangan langsung balik tidur. Minimal baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jadi kan dicatat sebagai orang yang bangun malam dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sholat istighfar. Tidak bisa sholat baca tasbih subhanallah. Jangan bangun cuma kencing dok kamar mandi balik lagi tidak ada zikirnya. Akhirnya dicatat sama malaikat, fulan bin fulan bangun malam apa tahajud nguyuh. 30 tahun tiap waktu tahajud bangun nguyuh tidak ada zikirnya. Ya tidak jadi wali. Tapi kalau belum bisa bangun malam minimal ada apa? Ada istighfarnya. Jadi yang dicatat bukan hanya buang hajat tapi astaghfara rabbuh. Dia beristighfar kepada Tuhannya, minta ampun. Dia membaca tasbih, dia membaca sholawat kepada Rasulullah walaupun hanya beberapa kali. Daripada kita bangun cuma buang hajat kemudian kembali. Jadi ketika terbangun di malam hari biasakan untuk paling tidak walaupun bangunnya baru jam 12 malam, tidur misalnya jam 10, jam 12 ngelilir kebangun, entah itu kepalanya kejeduk ya atau apa, kebangun astagfirullah. Jadi dicatat bangun malam untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada 3 hal. Yang pertama, jadikan Allah sama Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun. Yang kedua,
dikatakan oleh Rasulullah adalah wa an yuhibbal mar la yuhibbu illa lillah, dan mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi cinta sama orang, cinta sama saudaramu, cintanya